Semenjak Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat untuk periode kedua, Rusia kian masif dalam menggencarkan serangan drone ke Ukraina. Dalam sebulan ada ribuan drone yang dikirim ke seluruh penjuru kota. Selama Juni 2025 misalnya, terdapat 5.429 drone yang ditembakkan Rusia ke Ukraina, rekor bulanan tertinggi selama perang berlangsung. Pesawat nirawak ini bahkan menyasar kota-kota yang jauh dari garis depan seperti Kiev dan Sumy. Moskwa seolah ingin menunjukkan pesan bahwa tak ada tempat aman di Ukraina dan menyebar ketakutan ke warga sipil mereka. Simak selengkapnya dalam video berikut. Drone menjadi sesuatu yang baru dalam perang Rusia-Ukraina. Seorang koresponden BBC di Kiev, Paul Adams bercerita, 3 tahun lalu drone Shahid andalan Rusia yang dipasok dari Iran merupakan hal yang relatif baru. Tetapi hingga Juli 2025, semua warga Kiev disebutnya sudah tak asing dengan suaranya yang mendengung di langit malam. Analisis oleh Institut Studi Perang yang berbasis di Washington mengungkap adanya peningkatan serangan pesawat tak berawak dan rudal Rusia usai pelantikan Donald Trump pada Januari. Sempat ada penurunan di bulan Maret, namun jumlahnya kembali melonjak pada Mei 2025. Selama Juni 2025, Kremlin menembakkan 5.249 drone yang merupakan rekor tinggi bulanan selama 3 tahun lebih perang berlangsung. Sedangkan dalam 9 hari awal bulan Juli, Rusia sudah meluncurkan lebih dari 2.000 drone. Dengan meningkatnya produksi, negeri beruang merah diprediksi dapat segera menembakkan lebih dari 1.000 rudal dan drone dalam satu malam. Rekor terbanyak hingga video ini dibuat terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dengan total 728 drone dan 13 rudal. Jumlah ini melampaui serangan sebelumnya yang mengerahkan 550 drone serta rudal. Setidaknya ada 2 faktor yang membuat invasi pesawat tak berawak Moskwa lebih mengerikan daripada sebelumnya. Faktor pertama adalah pembaruan yang dilakukan kepada drone Shahid. Rusia berhasil meningkatkan jarak jangkau drone bikinan Iran itu hingga 2.500 km. Dengan ketinggian terbang yang juga meningkat. Kapasitas bahan peledak yang bisa dibawa juga meningkat dari 50 kg menjadi 90 kg. Tentu semakin besar bahan peledak yang dibawa, semakin besar juga kerusakan yang dapat dihasilkan. Faktor kedua adalah pola serangan yang dilakukan. Rusia belakangan melakukan serangan dalam gelombang besar dengan ratusan drone dan rudal sekaligus. Lalu kenapa harus bersamaan? Ini bertujuan membuat sistem pertahanan udara Ukraina yang terbatas menjadi kewalahan dan tidak bisa mencegat semuanya sekaligus. Strategi berikutnya adalah menggunakan umpan alias pengecoh untuk menjebak radar musuh. BBC mengungkap seringkali hingga setengah dari rombongan drone ini merupakan umpan. Umpan membuka lintasan untuk rudal balistik atau rudal jelajah yang jumlahnya jauh lebih sedikit tapi menghasilkan kerusakan paling besar. Kiev seringkali terpaksa menggunakan rudal udara ke udara seperti Patriot yang harganya sangat mahal hanya untuk menghalau drone. Bahkan di Sumy, militer Ukraina harus menembak jatuh drone abad ke-21 dengan senjata yang dirancang pada hari-hari terakhir Perang Dunia Pertama. Tindakan ini dilakukan oleh unit penembak bergerak dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 Ukraina yang bahkan aslinya bukanlah tentara. Pemimpin mereka, Jaeger, adalah mantan penjaga hutan dan petarung seni bela diri campuran. Sementara unitnya terdiri dari seorang petani dan tukang bangunan. Setiap malam pasukannya harus menghalau sekitar 100 drone Shahid yang melewati Sumy.
Itulah kenapa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus-menerus mendesak sekutunya untuk mengirim bantuan pertahanan udara. Bukan hanya dengan rudal Patriot, tapi juga beragam sistem lainnya. Pihak pemerintah Inggris disebutnya akan menandatangani perjanjian pertahanan dengan Ukraina dan menyediakan lebih dari 5.000 rudal pertahanan udara. Kiev disebut akan mencari lebih banyak lagi kesepakatan seperti itu dalam beberapa bulan mendatang. Tak cuma melemahkan sistem pertahanan Ukraina, serangan drone Rusia juga menyebarkan ketakutan dan mengikis moral warga Ukraina. Warga yang ketakutan terpaksa pergi ke tempat perlindungan bom, stasiun metro, atau tempat parkir bawah tanah. Seorang penduduk Kiev, Karina Holf, dengan nada bergetar, menceritakan pengalaman serangan drone Rusia yang menyasar rumahnya, Kamis 10 Juli 2025. Я якраз, коли це все трапилося, я була у вітальні, виходить, якраз там, де балкон був. Я була біля балкону, біля вікна і бачила, що йде бабуся, і я почула свист. З двох боків такий свист, от знаєте, я зрозуміла, що це до мене летить. Я побігла одразу до цієї стіни і, мабуть, це мене врятувало, тому що одразу полетіли осколки дуже багато, вікна, тюлі, все полетіло. І якби я просто в кроваті лежала в ліжку, мабуть, мене б накрило повністю і склом, і все. А те, що я була просто на ногах, це мене врятувало. Що я просто встала з ліжка і почала ходити. А так, бачите самі, що відбувається. Para prajurit di Sumi juga kehilangan teman-temannya. Keluarga mereka tewas dalam serangan, serta berakhirnya hubungan dengan pasangan mereka. Selama Juni 2025, Badan PBB di Ukraina mencatat 232 orang tewas dan 1.300 lainnya mengalami luka-luka. Ini jadi jumlah korban sipil bulanan tertinggi dalam 3 tahun perang. Banyak dari mereka yang tewas atau terluka berada dekat dengan garis depan, tapi tak sedikit juga yang tewas di kota-kota yang jauh dari pertempuran. Ketika Trump kembali duduk di Gedung Putih, masa depan Ukraina justru makin gelap. Ribuan drone Rusia berterbangan, tak sekadar menghantam infrastruktur, tapi juga mengguncang psikologis warga sipil. Serangan udara kini bukan lagi soal strategi militer, tapi jadi alat teror yang merambah hingga ke ruang tamu warga. Kiev, Sumi, yang jauh dari garis depan tak luput jadi sasaran tembak. Ini bukan hanya perang di garis depan, tapi mimpi buruk yang menghantui setiap malam. Di tengah sirene yang meraung, warga Ukraina menyadari satu hal, tak ada tempat aman di sepenjuru negeri. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.